Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin ada yang request. Oke, ini internet kayaknya lagi putus-putus sih kalau ngakses MT4 ya. Sorry, ngakses market forex di broker ya. Oke, ya sambil putus-putus gini saya coba sharing sedikit-sedikit ya. Kemarin ada yang request PZ3 drives ya, saya sudah dapat untuk MQL5 dan MQL4. Untuk MT4 dan MT5 ya. Ini MQL5 formatnya aja. Cuman problemanya ini masih nggak tahu ya kenapa ya. Entah jadi nggak jalan aja gitu, tampilannya nggak jalan. Oke, kita coba dulu. Kita buka di GBP AUD ya. PZ ya, ini ya, ini di MT4 nya. Nah, kayak gini doang gitu jalannya, kelihatan nggak ada tampilan ya. Oke, kalau kita ngelihat dari jurnalnya, nah ini ya, loaded successfully, cuman ada segitiga nih marking di sini ya. Harusnya sih kalau yang normal dia kayak gini ya misalnya, dan ini saya punya dua sebenarnya, dapat dari tempat lain, kita cobain dua-duanya. Nah, nggak ada yang jalan semua ya. Nah, dari itu saya belum bisa share, saya nanti dapat cari-cari dulu yang jalannya. Oke, nah sekarang saya mau share yang ini ya, sinyal buy and sell, bisa menghasilkan sinyal. Ini dicoba aja, jadi ini kalau berhasil pakai ya, kita bisa ibaratnya bisa ngirit-ngirit duit lagi, nggak usah ikutan sinyal premium ya. Oke, nama indikatornya adalah BE Forex Guru Indicator. Oke, kita buka, kita copy dulu ya angka pertama. Lalu kita ke MT4. Di sini saya pakai Agnes demo ya, akun demo. Jadi apapun alasannya, kalau yang namanya trial ya di demo aja, dan jangan khawatir kalau ada yang bilang chartnya beda antara demo dengan real, itu enggak, sama, silahkan dicek aja. Sama ya harusnya, cuman kadang emosi itu beda. Kalau di akun demo kita bisa ibaratnya, kalau kata bapak saya sih seenak udel ya, jadi mau loss sekian ribu dolar juga santai aja, mau win $1000 juga nggak ngaruh ya, nggak akan nebelin dompet ya. Oke, tadi indikatornya sudah kita copy, lalu kita ke file ya, sini, lalu open data folder. Sebentar, mau lihat ini udah direkam belum? Oke, udah direkam. Oke, kalau sudah terbuka, kita lanjut ke MQL4. Lalu ke folder indicators ya, paste di situ ya. Sini saya udah punya, tadi udah dicoba. Oke, tampilannya kayak gini ya. Kita coba lagi, kita closein semua dulu ya. Saya mau buka di GBP AUD aja ya. Nah, ini ya, BE Forex Guru Indikator. Kalau belum ada, silahkan diklik kanan lalu di refresh ya. Oke, nanti muncul kayak gini, BE Forex Guru Indikator. Ini langsung di drag aja ya biar menghemat waktu. Langsung ke tab common dan klik checklist atau checklist allow DLL import ya, lalu klik OK. Ya, kelihatan ya ada panah merah, panah hijau. Di sini saya hilangin dulu gridnya ya, biar nggak perasaan rame aja, kelewat rame ngelihatnya ya. Oke, candlenya juga saya pakai candlestick ya. Nah, kebetulan nih ini panah hijau baru muncul, kita langsung aja pasang buy. Jadi kalau ada candle hijau, market perkiraan akan bullish ya, atau naik ya, harga akan naik. Nah, kalau panah merah muncul, harga akan turun. Oke, kita lihat dulu coba di indikator untuk settingannya kayak gimana ya.
input sensitivity 38. Nah, ini nanti disesuaikan aja. Harusnya sih sensitivitas kalau dikecilin atau dibesarin ya, coba saya besarin 80. Kemungkinan besar panahnya akan semakin banyak ya. Oke. Saya seneng kalau salah itu ya, bisa dibully. Tadi 38, kita coba di 30. Panahnya makin banyak Kak ya. Ya, nggak terlalu beda jauh ya, 30 dengan 38. Lalu kalau di menu yang lain, ini tinggal dicoba-coba aja mana yang kira-kira enak dipakai ya. Ini dia ada pop out alert. Oke, kita tunggu aja. Mungkin kayaknya lama ya, bisa 2-3 jam lagi baru ada alert ya. Terus ada email alert. Di sini saya nggak pakai. Bawaannya juga nggak pakai, jadi false aja, biarin. Oke, cukup kita oke aja dulu. Ya, coba kita lihat-lihat dulu ya historinya. Ini scrollnya kita matiin sama shift N nya juga ya. Oke, kita random aja. Oke, di sini ini pas lagi sideway ya. Kita bahas yang di sini dulu ya. Di sini ada panah merah yang muncul ya, jadi sell. Ya, kalau kita bisa ngikutin ini, katakanlah walaupun nggak akurat ya, di sini kita pasang sell, kita tetap bisa, lumayan ya, bisa 490 ya ke lembah terendah ya. Atau ada lagi lembah di sini 460. Cuman kalau saya pribadi sih ya di sini aja kayaknya saya udah close ya. Udah gatel tangan ya buat nge-close. Ini juga udah biru nih, udah biru lagi nih. Oke, satu kali saya bilang win ya. Kita coba pair yang lain. Intinya sih kalau di forex gini kita nggak harus menang 10 dari 10 OP ya. Katakanlah kita bisa TP 6 dari 10 OP. TP itu jadi mencapai target top profit ya atau take profit ya. Dan 4-nya SL. Tapi dengan catatan untuk SL dan TP sama-sama, misalnya sama-sama di 200 poin ya. Kita udah untung gitu. Tetap kita plus 2 OP ya. Nah, hadirnya indikator kayak gini, indikator custom itu buat memperbesar peluang kemenangan ya. Jadi kita benar-benar bisa mendekati 70 atau 80%-an untuk membaca market ya. Kita lihat kenapa market bisa dibaca, karena dia sebenarnya perulangan ya nilainya ya. Jadi nilainya itu selalu berulang. Nah, kayak di sini. Ini udah mulai masuk zona nih ya. Udah mulai masuk zona. Kata saya sih, menurut saya ini saya nggak akan beli atau jual dulu sampai keluar zona ya. Perkiraan zonanya di sini. Oke, jadi untuk Euro USD kita lewat dulu. Kita nunggu mungkin sekitaran 2 atau 3 candle lagi ya. Kalau ini saya balik lagi ke GBP AUD ya. Kita lihat, oh ini juga udah mulai masuk ya. Ini udah mulai masuk zona sideway juga di sini ya. Oke. 78054 tadi saya close di 78024 ya, harusnya bisa lebih untung lagi ya. Kadang-kadang suka nyesel kalau close keduluan ya, walaupun akun demo tetap nyesel tuh datangnya belakangan ya. Oke, kita coba lihat-lihat lagi ya di GBP AUD. Ada beberapa transaksi yang sekiranya bakal SL duluan ya. Di sebelum profit kita udah SL. Ini yang area ini juga kemungkinan
Ini profit ya. Kalau kita tarik garis pakai ini ya, pakai crosshair, kita harusnya tetap profit ya. Anggap misalnya begitu alert muncul kita langsung pasang ya. Baik, ini dia sampai sini aja ya. Udah profit 130 pips. Kalau dia dari sini aja kita pasang sell ya. Di sini aja. Kita udah profit 200 ya. Ini dengan catatan ini kayak gini tadi ya. Jadi biasanya kalau indikator yang lain dia muncul itu agak repaint ya. Jadi si candle udah close. Misalnya ada candle lagi di sini. Nah, muncul candle baru misalnya di sini ya. Si indikator baru muncul itu apa ya? Sinyalnya baru muncul gitu. Kalau ini pas ya. Jadi di dasar ini udah langsung muncul ya. Tadi saya pasang di tengah-tengah dan ternyata bener dia buy dulu, buy, dan kemungkinan sih ini kalau misalnya biasanya sih karena harga perulangan ya, atau harganya mau apa ya istilahnya ya, bouncing dulu ya, naik dulu baru turun. Naiknya misal lagi harga naik sampai di sini ya misalnya. Tadi saya pasang pas di atas panah ya. Udah 350 poin cuy. Oke, kalau lotnya 0,01 saya udah bisa dapat 3 dolar setengah. Ya pentingnya kesabaran ya. Cuman saya orangnya nggak sabar. Oke, nih indikator cukup bagus ya buat pemula juga ya. Nah, misalnya nih kita banyak permisalan aja ya. Ya, kita mempelajarin masa lalu buat menentukan masa depan ya, permisalan itu ya. Jadi studi kasus kalau kita ketemu sesuatu atau ketemu sinyal, kita harus mastiin ya, harus bisa mastiin ini beneran sell atau beneran buy. Kalau saya sih begini ya. Ngomong apa sih? Oke, maksud saya gini, kadang-kadang kita nggak bisa memperkirakan ya ini kan ada sinyal ya, ada sinyal muncul buy gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih dia bakalan panjang atau enggak, atau trennya kayak gimana gitu ya. Ini kita bisa gambar simple untuk trend line. Jadi misalnya kita mulai dari sini ya, trend line. Ini trend line lagi ya. Oke, kita di sini trend line teh seni menggabungkan pucuk sama lembah ya. Kalau kata teman saya sih ya. Oke. Jadi dengan begini kita bisa dapat perkiraan ya, nanti si harga ini atau market mau bergerak ke arah yang mana. Oke, satu lagi ya. Coba kita zoom dulu, zoom in ya. Oke. Nah, ini ternyata sudah merupakan titik terendah ya. Tadi saya udah bahas. Ini merupakan titik terendah. Ini dari 4 Maret. Ya udah menyentuh ini 3 kali percobaan, dan kalau gagal di sini nggak tembus nilainya sampai bawah ya, sampai di kisaran 1.77331 ya. Kalau nggak tembus dia akan bouncing lagi ke atas. Untuk perkiraan pemberhentian pertama itu di sini ya, pemberhentian pertama. Dan kalau nilai ini tembus lagi, kemungkinan besar dia akan lanjut ke sini ya.
kita kasih price lagi. Nah, ini kayak gini-gini buat nentuin TP apa enggak, atau kita masih jauh atau enggak ya, kita masih bisa ngambil atau enggak. Jadi misalnya nih panah ini muncul, panah sinyal muncul ke arah buy. Kalau posisi kita sudah di sini, kita masih bisa buy atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa coret-coret, ngambil garis trend atau pakai indikator custom. Perkiraan dia akan masih naik menuju ke sini ya. Kalau ngelihat arah tren gitu ya. Kalau ngelihat arah tren dia masih naik ya. Oke, ini ada tren turun ya. Oke, nah di sini nih kira-kira perkiraan harganya ya. Kalau ngelihat-lihat sih, kalau ini di zoom, suatu harga itu kalau mau turun dia nggak turun lurus gitu ya, nggak. Jadi zigzag. Nah ini kemungkinan sih bouncing dulu ke sini. Kalau di sini tembus, dia lah naik ya ke sini, ke atas sini. Ya, kalau ini masih tembus, dia langsung naik ke sini ya, harga. Ya. Oke, serem juga ya pergerakannya ya. Biasanya sih saya kayak gini hari Senin ya, jadi buat ngeplotting, jadi pakai H4 kelihatan nanti ya si market tuh mau kemana gitu. Nah, kelihatan ya, dia kalau turun itu loncat-loncat kayak tangga gitu ya, pelan. Nah ini udah 3 nih kakinya, 1 2 3, biasanya naik ke atas startnya. Tapi biasanya ya suatu tren nggak bisa dikira-kira sih sebenarnya, nggak bisa dipastikan, dikira-kira bisa. Kita cuma ngitung probabilitas aja ya. Jadi indikator nggak selamanya benar, tapi indikator bisa bantu kita untuk memastikan, mendekati kebenaran perkiraan ya. Ini bukan bukan kira-kira judi kayak ngitung togel gitu, enggak ya. Ini kayak perkiraan cuaca aja gitu. Jadi kalau arah angin kenceng sekian knot, pergerakan awan ke arah utara, nah diperkirakan di daerah tertentu akan hujan pada jam sekian, dimana awan udah jenuh ya, jadi air bisa hujan. Nah ini gitu juga ya indikator ya. Oke, semoga indikator buy and sinyal ini bisa ngebantu ya. Tingkat akurasinya juga lumayan bagus ya, walaupun kita telat masuk gitu kayak di sini, tapi kita masih bisa profit ya, masih bisa profit di 204 poin maksimal. Poin 50 poin win 50 poin aja udah lumayan ya, daripada Lumanyun ya. Oke, mohon maaf untuk yang request belum bisa dijabanin requestannya, mungkin nanti kalau udah dapet juga saya share ya. Ini juga yang request soal indikator Android masih belum kepegang sama sekali ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.